Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Satya Mualifah dengan NIM 2902550063. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang hukum persaingan usaha dan kejahatan bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu hukum persaingan usaha. Pendahuluan. Hukum persaingan usaha merupakan bentuk keterlibatan negara untuk menciptakan level playing field yang sama bagi pelaku usaha, guna mencegah eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah dan melindungi konsumen. Di berbagai negara, hukum ini dikenal dengan istilah berbeda, seperti antitrust law di Amerika Serikat, anti-monopoly law di Jepang, atau restrictive trade practice law di Australia. Di Indonesia, aturan utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur 3 larangan pokok. Yang pertama, perjanjian yang dilarang, yang kedua, kegiatan yang dilarang, dan yang terakhir, posisi dominan. Perjanjian yang dilarang. Undang-undang melarang berbagai bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan, yang menghalangi persaingan secara sehat. Bentuk-bentuk perjanjian tersebut antara lain yang pertama, oligopoli dan oligopsoni. Oligopoli dan oligopsoni merupakan larangan melakukan penguasaan produksi, pemasaran, atau pembelian secara bersama-sama. Pelaku usaha diduga melanggar jika 2-3 pihak menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Yang kedua yaitu penetapan harga. Penetapan harga ini mencakup larangan penetapan harga antar pelaku usaha kecuali usaha patungan, diskriminasi harga yang tidak berdasar pada marginal cost, serta praktik anti-dumping atau jual rugi untuk mematikan pesaing. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah dan pemboikotan. Larangan membagi wilayah pemasaran atau bersepakat menolak menjual produk pihak ketiga yang merugikan pesaing. Yang keempat yaitu kartel, trust, dan integrasi vertikal. Hal ini mengatur larangan produksi dan harga melalui kartel, penggabungan usaha atau trust untuk kontrol pasar, atau penguasaan proses produksi dari hulu ke hilir yang merusak sistem ekonomi. Yang terakhir yaitu perjanjian tertutup dan luar negeri. Hal ini menetapkan larangan syarat eksklusif dalam pasokan barang serta perjanjian dengan pihak asing yang mengakibatkan monopoli. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Selain perjanjian, terdapat kegiatan mandiri atau kolektif yang dilarang karena merusak pasar. Contohnya yaitu kegiatan monopoli dan monopsoni. Monopoli dan monopsoni dilarang jika satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau produk tidak memiliki substitusi. Bentuk kegiatan lainnya meliputi penguasaan pasar melalui penolakan pesaing secara tidak wajar, menghalangi konsumen berhubungan dengan pesaing, pembatasan peredaran barang, hingga persekongkolan dalam penentuan pemenang tender atau pencurian rahasia perusahaan. Terkait posisi dominan, pelaku usaha dilarang menyalahgunakan kekuatannya untuk menghambat akses pasar pesaing atau pengembangan teknologi. Hal ini juga mencakup larangan penangkapan jabatan direksi atau komisaris pada perusahaan pesaing dan kepemilikan saham mayoritas yang memicu monopoli. Selanjutnya ada penegakan hukum dan sanksi. Penegakan hukum dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang memiliki wewenang memberi sanksi administratif. Sanksi ini meliputi pembatalan perjanjian, penerimaan penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, hingga denda mulai 1 miliar sampai 25 miliar. Selain itu, terdapat sanksi pidana yang diproses melalui aparat penegak hukum umum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pidana pokok dapat berupa denda hingga 100 miliar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Terdapat pula sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan menjabat sebagai direksi atau komisaris selama 2-5 tahun bagi pihak yang terbukti bersalah. Materi selanjutnya yaitu tentang kejahatan bisnis.
Pendahuluan, globalisasi telah menjadi kesepakatan dunia yang mendorong liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Indonesia berpartisipasi dalam arus ini dengan meratifikasi berbagai konvensi New York serta bergabung dengan WTO. Selain kerjasama global, muncul pula blok perdagangan regional seperti Uni Eropa atau EU, APEC, NAFTA, dan AFT. Bersamaan dengan iklim globalisasi tersebut, telah terjadi kemajuan yang luar biasa pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang angkasa, serta berkembangnya teknologi cyber yaitu internet, yang menjadi faktor-faktor pendorong kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa. Akibat terjadinya globalisasi dan kemajuan teknologi, telah menyebabkan munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan ditinggalnya cara-cara bisnis yang lama. Kemajuan tersebut telah mengakibatkan pula munculnya jenis-jenis kejahatan bisnis yang baru atau business crime. Banyak modus operandi dari jenis kejahatan baru yang dahulu tidak dikenal dan dilakukan oleh para pejahat dan pelaku bisnis. Ternyata sekarang bermunculan di mana-mana. Kejahatan bisnis modern tersebut diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. Indonesia berusaha mengantisipasi kejahatan bisnis modern tersebut, walaupun seringkali terlambat, yaitu dengan membentuk berbagai undang-undang yang mengatur kejahatan bisnis-bisnis baru dengan modus operandi baru tersebut. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri kejahatan bisnis. Ada beberapa ciri-ciri kejahatan bisnis yang perlu diketahui, yaitu white collar crime atau kejahatan kerah putih, occupational crime atau kejahatan jabatan, yang terakhir organized crime, yaitu kejahatan yang diorganisir. Yang pertama, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan bisnis modern tersebut selalu diidentikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. White collar crime mengandung dua elemen, yaitu satu, status pelaku tindak pidana, dan yang kedua, kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. Yang kedua, kejahatan jabatan atau occupational crimes. Kejahatan jabatan dilakukan oleh individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka. Pada umumnya, kejahatan ini melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu badan hukum. Kejahatan jabatan ini juga terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelakunya. Jenis kejahatan jabatan ini antara lain pelanggaran hukum oleh para pengusaha atau karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah di mana mereka bertugas. Yang terakhir ada kejahatan yang diorganisir atau organized crime. Kejahatan yang diorganisir adalah sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan. Yang dimaksud dengan organisasi dalam konteks pembicaraan kejahatan yang diorganisir adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dalam kejahatan yang diorganisir. Selanjutnya, terdapat materi tentang bentuk-bentuk kejahatan bisnis. Yang pertama ada kejahatan bisnis di bidang ekonomi. Akibat perkembangan ekonomi dan berpengaruh globalisasi, maka dunia usaha kita akan semakin kompleks dan bervariasi. Ada beberapa kejahatan bisnis yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis yang sering kita jumpai dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Yang pertama, tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. Yang kedua, persekongkolan dalam penentuan harga dan mengiklankan produk dengan cara yang menyesatkan. Yang ketiga, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Yang keempat, kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. Yang kelima, tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan. Yang terakhir, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Ada satu bentuk kejahatan bisnis yang sangat mengganggu kegiatan di bidang ekonomi adalah praktik pemberian keuangan keterangan tidak benar. Pada umumnya, hal ini menimbulkan kerugian bagi satu pihak dan keuntungan bagi pihak lainnya.
Praktik pemberian keterangan yang tidak benar oleh pelaku bisnis atau pengusaha dapat terjadi dalam setiap kegiatan bisnis. Modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar adalah A. Transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya terjadi pada pengusaha yang tergabung dalam sekelompok usaha. Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual antar sesama pengusaha atau perusahaan dalam kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan pengusaha atau perusahaan yang untungnya besar akan dipindahkan ke pengusaha atau perusahaan yang merugi. Pada prinsipnya, transfer pricing merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengenaan jumlah pajak. Yang kedua yaitu under invoicing. Dalam transaksi impor atau ekspor, seringkali terjadi praktik under pricing. Dalam hal ini, pada transaksi impor, pengusaha atau perusahaan kadangkala meminta rekannya di luar negeri untuk menerbitkan dua invoice, yaitu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk perhitungan harga pokok, dan satu lagi dengan harga lebih rendah dengan memperhitungkan untuk keperluan pabean, yaitu pembayaran biaya masuk, PPh, dan PPN. Praktik semacam ini dapat berlangsung dengan atau tanpa adanya hubungan istimewa antara pengimpor di Indonesia dengan pengekspor di luar negeri. Sedangkan pada transaksi ekspor, kasus under invoicing pada umumnya terjadi karena adanya hubungan istimewa dalam rangka kepentingan mentransfer keuntungan pengusaha atau perusahaan di Indonesia ke perusahaan di luar negeri tanpa terkena pajak penghasilan atas dividen. Yang ketiga ada over invoicing. Over invoice dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual dalam kegiatan pengadaan. Praktik over invoice untuk memanipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang keempat atau yang D ada window dressing. Ini adalah merupakan tindakan untuk mengelabui masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar. Misalnya menyajikan angka-angka pada neraca yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik, sehingga memberikan citra yang baik di mata masyarakat. Sehingga masyarakat percaya dan tertarik untuk bergabung atau berhubungan dengan perusahaan tersebut. Di sisi lain, dibuat juga laporan keuangan yang memperlihatkan labanya kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Berbagai modus operandi kejahatan ekonomi tersebut akan berkembang terus mengikuti sistem ekonomi suatu negara. Demikian pula masalah mengenai money laundering atau pencucian uang yang diperoleh dari berbagai kejahatan seperti perdagangan narkotika, hasil korupsi, penyelundupan senjata, dan sebagainya. Money laundering di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU-PU yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dengan menyebutkan pencucian uang, berarti di dalamnya ada perbuatan yang bersifat tidak sah yang bertentangan dengan hukum. UU-PU ini adalah sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang dengan sasaran utama untuk mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam berbagai bentuknya. Menurut ketentuan UPU, maka pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dengan dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Yang kedua, ada kejahatan bisnis di bidang sosial dan budaya. Ada beberapa kegiatan yang merupakan kejahatan bisnis di bidang sosial budaya, yaitu tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta. Tindakan yang kurang memperlihatkan keamanan dan kesejahteraan kerja dan sebagainya. Yang A yaitu kejahatan hak cipta. Kejahatan hak cipta khususnya di bidang perekaman, baik video, kaset, maupun audio, maka apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang hak cipta adalah nyaris sempurna. Oleh karenanya,
tindakan pembajak diketahui setelah berjalan cukup lama. Selain itu, pembajakan buku-buku juga sangat marak dan dilakukan dengan modus operandi yang juga sangat canggih, sehingga sulit untuk dideteksi keasliannya. Dampak terjadinya kejahatan hak cipta secara umum sudah sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan bangsa, khususnya di bidang sosial dan budaya. Semakin meluasnya pembajakan yang terjadi di Indonesia, telah menimbulkan sikap bagi pelaku kejahatan atau pembajak bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa dan tidak lagi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Bagi pencipta, keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya sikap apatis dan menurunkan gairah pencipta. Sedangkan bagi penerbit, maka hal ini mengakibatkan penerbit menjadi kehilangan minat untuk menumbuhkan sifat profesionalisme. Yang kedua, terdapat kejahatan terhadap buruh. Kejahatan bisnis atau tenaga kerja adalah berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan produksi suatu perusahaan, gangguan kesehatan dan atau kecelakaan setiap saat dapat terjadi, yang dalam hal ini dapat saja terjadi. Misalnya, akibat bahan bakar yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan, proses pengolahannya yang mengakibatkan debu dan asap kotor yang harus dihirup sehari-hari oleh buruh serta faktor-faktor penyebab lainnya. Oleh karena itu, adalah hal yang sewajarnya apabila keamanan, keselamatan, dan kesehatan dari buruh dijamin oleh pihak pengusaha. Sesungguhnya, dari segi peraturan perundang-undangan sudah cukup banyak aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap buruh. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengusaha yang tidak menghiraukan keamanan dan keselamatan kerja buruhnya yang bisa diakibatkan faktor kesengajaan atau kealpaan dari pengusahanya. Yang ketiga, terdapat kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas. A. Kejahatan terhadap lingkungan sekitar. Seringkali aktivitas pabrik dari suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran air dan udara yang jelas akan merugikan masyarakat sekitarnya. Pencemaran daerah aliran sungai atau DAS yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mencerminkan demikian parahnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengusaha. Kasus-kasus pencemaran ini telah banyak menimbulkan keresahan pendudukan sekitar yang berujung pada kemarahan massal. Sesungguhnya secara jelas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para pengusaha yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Bahkan, apabila tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka diancam pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 450 juta. Selain itu, pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tertib berupa 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan. 3. Perbaikan akibat tindak pidana. Yang 4. Mewajibkan pengerjaan apa yang dilakukan tanpa hak. Yang 5. Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak. Dan yang terakhir, menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap konsumen. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen atau manusia. Ulah dari para pengusaha yang hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Sebagai contoh adalah ditemukannya beberapa pabrik makanan atau biskuit yang ternyata tidak memiliki laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha atau perusahaan tersebut telah lalai dalam melakukan proses produksi dan mengabaikan kepentingan konsumen yang dapat berakibat fatal. Bahkan kejahatan terhadap konsumen yang sering kali kita saksikan di banyak tempat dan aktivitas adalah penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam periklanan. Praktik-praktik pemberian keterangan yang tidak benar dalam periklanan, baik dalam bentuk pemakaian pernyataan yang tidak kelas atau pernyataan yang betul-betul menyesatkan, jelas sangat berbahaya bagi kepentingan konsumen. Perbuatan kejahatan terhadap konsumen tersebut secara normatif telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perbuatan kejahatan terhadap konsumen tersebut secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas disebutkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab dan dapat dikenakan tindak pidana atas kejahatan yang dilakukannya terhadap konsumen tersebut. Yang terakhir, terdapat kejahatan bisnis terhadap investor. Perbuatan yang merupakan tindak kejahatan terhadap investor seringkali dilakukan di pasar modal dengan modus operandi, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar, penipuan, bahkan manipulasi pasar. Pemberian keterangan yang tidak benar dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada investor atau calon investor bahwa perusahaan selalu memperoleh keuntungan paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah go publik, performance keuangannya cenderung terus menurun. Padahal, struktur organisasi perusahaan sebelum dan sesudah go publik tidak berubah. Sehingga, masyarakat walaupun ikut serta dalam saham perusahaan, tetapi tidak ikut serta mengendalikan perusahaan. Dalam hal ini, tindak penyajian data yang tidak benar dan menyesatkan adalah merupakan praktik penipuan, dan perbuatan curang tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan atau emiten sendiri atau undang-undang bantuan profesi atau lembaga penunjang lainnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka terhadap kejahatan bisnis kepada investor tersebut dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Terima kasih. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.